Akhir-akhir ini kita mendengarkan sebuah statement yang sungguh sangat anomali menurut saya. Kenapa? Statement itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, yang mengeluarkan sebuah statement yang cukup emosional pasca pengakuan negara-negara besar, terutama dari negara Eropa yang mengakui negara Palestina, kedaulatan negara Palestina. Dia mengeluarkan sebuah statement mengutuk seluruh negara yang mengakui kemerdekaan Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eki Sirojul Baihaqi di channel ISB Law Center, channel edukasi hukum yang mencerahkan. Akhir-akhir ini kita mendengarkan sebuah statement yang sungguh sangat anomali menurut saya. Kenapa? Statement itu disampaikan oleh Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, yang mengeluarkan sebuah statement yang cukup emosional pasca pengakuan negara-negara besar, terutama dari negara Eropa yang mengakui negara Palestina, kedaulatan negara Palestina. Dia mengeluarkan sebuah statement mengutuk seluruh negara yang mengakui kemerdekaan Palestina. Jadi pada awalnya perkembangan terakhir bahwa negara-negara yang tergabung di dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang jumlahnya hampir 193 negara, kini negara-negara tersebut secara mayoritas sudah mencapai angka 158 yang mengakui kemerdekaan negara Palestina. Terakhir kalinya di bulan September ini setidak-tidaknya ada kurang lebih 9 negara-negara besar yang sudah mengakui kedaulatan dan juga kemerdekaan negara Palestina. Di antaranya adalah Belgia, Luxembourg, kemudian juga Inggris, dan terakhir menyusul Prancis. Nah, sontak perkembangan ini, dinamika ini ternyata memantik Benyamin Netanyahu murka gitu ya, karena bagaimana mungkin negara-negara Eropa yang semestinya mendukung Israel kemudian sekarang tiba-tiba menegaskan sikapnya untuk mengakui kedaulatan negara Palestina. Hal ini tentunya adalah desakan warga dunia yang seakan resah, kesal, marah terhadap tindakan yang dilakukan oleh Israel dengan membombardir warga Palestina yang tidak berdosa, mulai dari anak-anak, kemudian juga orang tua, dewasa, dan lain sebagainya, tanpa melihat dia siapa, tanpa pandang bulu, tanpa rasa kemanusiaan. Padahal kita gitu ya, dunia ini sudah mendeklarasikan berbagai macam gitu ya produk-produk hukum internasional ya, sejak zaman dulu, bahwa eksistensi hukum internasional tidak membenarkan adanya satu perilaku kekerasan, pembantaian atau genosida yang dilakukan terhadap warga masyarakat di sebuah negara gitu. Hal itu sudah ditegaskan di dalam produk-produk hukum internasional, mulai dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, kemudian Piagam PBB, kemudian Konvensi Jenewa, dan prinsip-prinsip hukum internasional yang lainnya. Seakan itu semua tidak ada dan tidak dihiraukan. Hanya ambisi, emosi, dan juga hasrat untuk melakukan suatu penguasaan terhadap suatu wilayah dengan mengorbankan sisi kemanusiaan. Hal ini yang kemudian menyentuh rasa nurani semua warga masyarakat dunia, sampai demo di berbagai macam negara, di berbagai negara ya, termasuk juga demo besar-besaran di Amerika, di negara-negara Eropa, bahkan di negara Israel itu sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah upaya resolusi perdamaian ini dengan goals untuk pengakuan negara Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat akan berhasil ketika saat ini situasi politiknya ternyata bergeser secara signifikan, di mana negara-negara besar dari Eropa khususnya yang pemegang hak veto juga menyatakan sikapnya mengakui negara Palestina. Akankah juga Amerika bersikap hal yang sama atau justru menggagalkan keputusan atau upaya resolusi damai ini dengan tujuan untuk mengakui negara Palestina yang sampai saat ini
dia bukanlah sebagai anggota penuh PBB, akan tetapi anggota tidak penuh. Kira-kira menurut sobat netizen, apakah upaya ini akan berhasil atau tidak? Silahkan komen. Salam bahagia, Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.